harus difiksasi ya. Jadi kemarin ujian banyak yang salah pengertian sehingga mereka pada waktu terakhir tanya setelah dipotong oleh dokter diapakan? Fiksasi lagi 24 jam. Jadi kapan mau selesai? Ya. Jadi pokoknya menerima jaringan apapun tetap harus difiksasi 24 jam barulah dipotong. Karena kalau waktu hasil operasi bukan appendix nih, Anda langsung potong, tidak akan bisa karena struktur daripada jaringan itu akan rusak. Jadi kalau difiksasi 24 jam dia akan menjadi memadat, bahkan menjadi keras sehingga mudah untuk pemotongan. Jadi tidak istilahnya kenyal ya Pak, sebenarnya tidak bagus. Jadi mudah memotongnya. Nah, tugas Anda kan kemarin begitu ini dipotong oleh dokter, Anda menyediakan alat kaset ya. Nah, setelah masuk kaset, setelah dikasih di deskripsi, langsung prosesi, jangan lagi direnam 24 jam. Ya. Karena perendaman dengan formalin under 10% sudah dilakukan, jadi nggak usah lagi diperiksa 24 jam lagi, langsung prosesi seperti yang ini. Jadi ini dilanjutkan harusnya ya. Kemarin tidak dilanjutkan karena apa? Karena waktu mungkin selesainya malam ya, jadi saya ada toleran waktu lah, nggak apa-apa ya. Nah ini langsung difiksasi. Sekarang sama siapa? Ibu siapa? Ibu Nisa. Bisa ambil yang dari kaset ya, pakai pinsetnya. Ini ada dua, yang satu lagi mana? Oh ini ada ya, ambil yang kaset aja. Nah ambil kita aja. Nah ini masukkan ke dalam MBM 10%, masukkan sini. Kemudian ditutup, masukkan di sini yang itu ya. Jadi ditutup ya. Nah ini yang pertama berapa waktunya? 30 kan? 30. Nah setelah 30 menit pindahkan lagi ke MBM 10%, kalau bisa ada dua, masukkan lagi. Berapa waktu yang kedua? 60. Nanti dianggap sudah selesai sekarang 60 menit MBM yang kedua. Ambil lagi rumah itu. Nah sekarang proses kita sudah selesai, masuk ke dalam proses dehidrasi yang kedua. Ambil, pindahkan ke alkohol 70, sama juga ya. Ambil. Kalau bisa ditiriskan dulu, ditutup ini ya. Nah ini supaya cairannya ini ya, masukkan ke dalam alkohol 70. Oke, santai saja ya. Masuk. Iya. Tremornya kayaknya si ibu ya. Iya, masukkan sini Bu. Ya Bu, masukin Bu. Sampai selesai. Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa aja Pak. Nah, ini waktunya berapa? 30. Ini hanya berfungsi sebagai pencuci supaya si formalinnya itu hilang gitu aja ya. 30 ya. Setelah 30, ambil lagi Bu. Kemudian pindahkan ke alkohol 80. Ya, boleh sekarang pindahkan lagi Bu. Dikeringin lagi. Ya. Kepet. Kira sentranya itu lagi 30 lebih. 30. Iya. Ya, pindahkan Bu. Ini secara manual ya. Oke. Lagi. Kemudian dari sini. Kita bukan sini gimana? Nah ini waktunya berapa? 60 ya. Jadi tetap kalau 60 ke alkohol naik sekarang berapa? 50. Saya bantu ya. Nih, silahkan Bu, masukkan ke alkohol. Biar nggak coklat artinya. Ini proses namanya apa? Ada yang tahu? Dehidrasi. Ya, dehidrasi ya. Silakan masukkan. Nah ini tutup lagi, masukkan lagi. Ngerti semua? Ngerti aja. Ya. Nanti kalau dia kerjakan bukan satu kaset, malah mungkin bisa paling 10, 20 gitu aja caranya ya. Nah kalau udah 90 ini kita ganti lagi dengan alkohol terakhir 100. Ini adalah proses dehidrasi ya. Kita langsung
Oke. Masuk ya. Ya, masuk. Nah. Boleh gantian ibu siapa ibu? Jadi kak, Ibu Rema. Masih ya. Sama ibu siapa itu yang pakai handphone masuk tukang sini. pijit. Apa pakai Ya. handphone? Kalau ini sudah selesai, sekarang proses yang ketiga namanya apa? Proses apa? Clearing, betul ya. Clear. Nah, clear ini menggunakan silo. Ya, silo. Nah, silo ini sekarang kalau sudah selesai ini, kita masukkan juga sama. Ayo Bu, Kayak tadi. masukkan ke silo. Oh, Tadi ya. Sekarang pergantian jam kalau bisa ditiriskan lagi. Coba supaya agak kering gitu ya. Jangan komentar, buat teman aja. Bukan Ya, kali. Kita santai saja, jangan panik lah pokoknya ya. Pecah deh. Toples. Ada pendapat dah. Ada pendapat. Kayak mana nih? Kamu itunya. Masukkan ke dalam silo yang pertama. Ya. Nah, masuk silo. Nah, ya. Gila, jago banget. Tetap sama saya dia yang masukkan. Jago banget. Selesai sih. Ya. Jago banget. Ini waktunya yang pertama berapa? 30 sebagai konsumsi ini. Nanti silo yang masuknya adalah silo yang pertama dan yang kedua. Masuk ke dalam jaringan. Nah, kalau sudah 30, kita anggap saja silonya ada 3 ya. Sekarang masuk silo yang kedua. Kedua, masuk silo yang ketiga, harusnya 3 kalau bisa ya usahakan ya. Jadi sebenarnya apa cuma tidak minta aja ini cara formattingnya. Oke, dulu masukkan ke silo yang ketiga, yang kedua. Udah enggak 3 aja Pak ya deh. Bagus ya, 3 aja ya. Ya, ini, nah ini adalah proses clearing. Ini boleh menggunakan oven ini. Ini yang oven yang manual ini ya. Pakai lampu kiri kanan harusnya 100 watt. Dan saya ini pernah bekerja ada mahasiswa yang ini dulu kerja di labnya. Saya menggunakan ini. Ya. Gedungnya udah meningkat, mobilnya udah berganti. Ternyata anaknya sementara katanya untuk selamanya. Jadi sekarang masih gini ini ya, 9 tahun ini ya. Jadi ini paling mudah ya, paling ini ya. Nah, kalau sudah clearing selesai, kita menginjak kepada proses yang terakhir. Namanya apa? Ada yang tahu? Bening. Bening itu ada impregnation, ada blocking. Kita sampai blocking dulu ya. Ya, blocking dulu. Nah, kalau clearing sudah selesai, ini diambil, Bu, silakan ambil ini. Saya minta masukkan ke dalam parafin yang kayu ini. Cair. Oke, masukkan aja. Nah, ini waktunya berapa di parafin ini cair nih? Yang pertama, yang tahu? 60 menit. Biarkan dia nanti. Nanti yang kedua, kita pakai parafin yang kedua itu waktunya 12 jam. Saya katanya ada yang 3 jam, kalau sudah cukup 3 jam. Tapi saya sebaiknya karena kalau mengerjakannya mulai jam 2, jam 9 baru selesai. Jadi saya tinggalkan aja sekalian 12 jam. Nah, besoknya saya blocking. Ya. Nah, proses blocking ini ya. Nah, proses blocking ini kita menggunakan parafin. Nah, sekarang kita lakukan blocking. Cara blocking ini udah kotor gelas itu. Nah, ini ambil, tumpahkan Bu. Ini bagian atas aja pegang, supaya nggak panas. Tumpahkan ke ini dipegang. Ya, sampai penuh. Ya, sampai penuh. Oke, cukup Bu, makasih. Nah, kalau udah penuh, jaringan yang ada di dalam parafin ini yang 12 jam diambil Bu, ininya kasetnya ambil ya, kemudian dibuka ya, oke, dibuka ya, pakai tangan buka. Nah, jaringan itu masukkan ke sini. Ini proses blocking. Pegang ini. Ya. Itu gemeteran Nah. sih. Ini pegang. Nah, gitu ya. Jadi di dalam. Jangan karena gigit, itu plung aja gitu ya. Tapi usahakan ditanam. Pakai ini.
tanam. Oh, gitu. Tengah ya. Nah, jangan lupa nomornya. Ada labelnya. Nah, labelnya itu di pinggir, jadi menghadap keluar. Kalau bisa. Saya nggak kira-kira dulu. Pegang. Ini ya. Ya, ya. Nah, dia tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Usahakan dia itu ada di atas ini. Ya. Nah, di atas jaringan di bawah. Jadi maaf ya. Jadi begini. Mantap. Ya, begini. Jadi ini nomornya menghadap keluar, ya. Jadi nanti ini ada di atas nih harusnya nih. Ini masih cair ya. Nah, ada di ini. Supaya nanti tidak mengganggu pemotongan. Ya. Dia akan turun lagi karena masih cair sekali. Kalau agak beku dia akan kuat di sini nanti. Ya, nanti. Nah, ini adalah proses blocking. Nah, kayak contohnya seperti ini nanti. Ini kalau dimasukkan ke dalam melalui pendingin nanti akan beku, akan mudah diambil. Itu hasilnya apa namanya Ibu Bapak? Ada yang tahu? Blok parafin. Parafin. Nah, ini yang dulu saya menggunakan seperti ini. Jadi layanan tetap berjalan, jaringannya ada di sini. Ya, gitu. Nah, sekarang ini sudah menggunakan alat namanya alat Bismol ya. Maaf ya. Tadi yang buat tuang apa sih? Namanya? Aku tuang tadi namanya apa nih? Parafin. Nah, Yang cairan itu. ini yang tadi kelas B dan ini sudah ini. Sekarang ini cara menggunakan namanya Bismol ini. Ini tumpahkan seperti biasa, Bu. Ya, tadi ya. Isi tuh saya akan ambil dulu ininya. Jaringannya mana tadi tempatnya? Oke. Terus nomornya. Oke, lakukan lagi seperti ini, tumpahkan ke sini. Berapa Ya. banyak? Sepenuhnya, ya. Jadi tumpahkan di bawah aja, lebih baik supaya aman. Stop. Awas, tenang, Bang. Jangan panik ya. Dan ini perlu full. Terus sampai penuh. Oke, udah, ya. Nah, kalau yang ini tanam lagi Bu, seperti yang tadi. Ambil jaringan yang tadi dikasih, pakai pinset. Ya, di tengahnya. Nah, ini kan ada labelnya. Ya, ada ini. Udah, ini dipakai lagi. Coba tanam letakkan di atasnya, Bu. Pakai tangan aja. Begini. Iya. Nah, ya ini enggak apa-apa. Emang gini. Nah, ini adalah dengan menggunakan Bismol sekarang. Nah, ini kalau udah di freezer tadi 15 menit sudah menjadi nanti lepas seperti blok seperti ini. Ini nama blok parafin juga. Nah, ini. Bahkan ini udah lengkap dengan nomornya ada. Di sini. Jadi nomornya 2, di sini 1, di sini 1. Ini namanya blok parafin yang menggunakan. Maksudnya apa? Sekarang mikrofonnya sudah di set ya, Pak. Jadi ini tinggal dimasukkan nanti dipotong dengan menggunakan mikroton. Kalau yang ini zaman jadul, jadi mikrotonnya juga beda. Sekarang itu sudah di set pakai ini. Jadi ini caranya adalah proses blocking. Sampai sini sebenarnya. Ya. Tugas kita ini baru blocking, ya. Nah, blocking ini nanti akan dipotong menjadi beberapa preparat, ya. Dan ini bisa dibuat sampai 100 preparat juga bisa. Ya, Pak itu. 100 bisa. Nanti ini akan dipotong, akan bentuk lembaran pita panjang. Nah, dibuatlah preparat belangko. Jadi preparat yang belum diwarnai. Caranya nanti akan saya kasih tahu nanti pakai waterbath nanti, ya. Dan ini adalah cara yang kita dulu menggunakan tukang seperti ini, ya. Jadi prakteknya sebenarnya tinggal mencelup aja itu. Tapi tolong kalau yang ini, kalau mulai fixasi yang pertama, si parafin sudah dimasukkan di sini supaya proses terakhir apa namanya tadi itu clearing, parafinnya sudah cair. Jadi jangan ini aja diterusin tapi parafin masih beku, lama lagi nanti. Jadi begitu selesai, karena ini 60 kan lama waktu kan. Nah, nanti mudah-mudahan cair parafinnya. Ya, ini yang cara manual sekali. Jadi Anda sudah tahu cara memproses jaringan seperti ini.
Ini di Hasan Sadikin sebenarnya dulu juga begini ya, di lab swasta saya juga seperti ini ya, tapi sekarang sudah ada alatnya ya. Jadi kalau alatnya itu ya mahal ya Pak ya. Itu sebenarnya prinsipnya sama, fiksasi dehidrasi kering. Mungkin Anda pernah naik korsel atau apa ya, itu pernah naik tuh kan, begitu seperti arah jarum jam kan. Jadi si dia mutar, begitu di gelas kimia yang pertama berapa formalin waktunya 30 menit kan, dia berputar naik ke atas, masuklah ke gelas kimia yang kedua, isinya formalin juga. Jadi kalau di Hasan Sadikin saya kerja sudah selesai motong jam 3, masukkan aja alat tersebut ke alat, dia akan kerja sendiri. Selesai nanti jam pagi-pagi lakukanlah blok seperti ini. Dan blok belum pernah ada yang otomatis, kita yang mengerjakan blok. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan blok, hati-hati ya satu-satu, karena kalau pengen cepat ini bertukar sedikit aja resikonya kepasien nantinya ya. Jadi mungkin prakteknya cukup sekian ya, mudah-mudahan mengerti ya. Nanti jadi tulis judul alat bahan processing sampai blocking ya. Mungkin mau sharing silakan bertanya apa sih ada